Sekarang udah jadi WNI, jadi harus urus visa. Ternyata ini susah banget. Oh, susah. Maksudnya perlu ada visa, perlu ada beberapa proses dokumennya lengkap. Rupanya kayaknya memang susah banget ya guys ya, sebab halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaction, dan yang sudah pastinya ini merupakan salah satu rekomendasi, permintaan, saranan, request daripada rakan-rakan subscribe uncle di ruangan kolom komentar guys. Oke guys, berkenaan tentang orang Korea yang sudah jadi warga negara Indonesia guys. Ini merupakan judulnya guys, Curhatan Papi, bedanya sebelum versus sesudah jadi WNI. WNI itu adalah warga negara Indonesia. Dan guys, merupakan daripada channel Priscilla Lee. Jangan lupa seperti biasa guys, like, comment, share dan juga subscribe guys. Baru-baru ini guys ya, Papi kepada anak-anak nih, yaitu Priscilla Lee, dong punya Papi ini sudah selamat ya menjadi warga negara Indonesia selebih kurang dalam tempo hampir 40 tahun guys ya, yang tinggal di Indonesia guys. Apakah cerita dan juga kandungan sebelum dan sesudah? Tanpa membasa-basi guys, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Ayo guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Ada juga yang gak sopan. Ada majikan. Hah? Orang Indonesia? Ya saya ini udah jadi orang Indonesia, bukannya hitam. Wah. Hai teman-teman, hari ini kita undang siapa ini? Siapa lagi? Papi lagi. Papi lagi guys. Papi lagi. Wow. Au. Guys, kita duduk di tempat ini yang Bench press. Bench press Papi. Agak sempit ya, mepet tapi gak apa-apa ya. Jadi hari ini kita membahas tentang perbedaan sebelum jadi WNI dan sesudah jadi WNI. Jadi Papi kan udah jadi WNI. Apa aja sih yang berubah gitu Papi? Pertama, setelah dari WNA ke WNI. WNA itu adalah maksud warga negara asing guys. Oke. Betul atau tidak? Anda boleh turunkan di kolom ruangan komentar guys. Si Papi, Papi ini sudah selamat menjadi WNI, warga negara Indonesia. Mungkin belum begitu terasa, tapi karena saya harus ke Korea, jadi selama 32 tahun karena sebagai orang Korea pakai paspor Korea, jadi tidak perlu visa. ya gampangnya. Tapi Masuk Koreanya gampang. sekarang udah jadi WNI, jadi harus urus visa. Ternyata ini susah banget. Oh, susah. Karena Kenapa? itu kadang merasa kayak marah, jengkel dan sebagainya karena prosedurnya terlalu rumit. Kemudian terlalu seharusnya rumit. tadi selama 32 tahun saya orang Korea, jadi harus itu diperhitungkan. Tapi dianggap kayak seperti orang Indonesia, sehingga banyak dokumen, kemudian kelakuan baik dari polisi, terus yang surat kesehatan itu juga bukan asal-asalan. Jadi berapa kali ditolak, balik kayak begitu, merasa kayak meledak. Tapi itu kayak karena udah jadi WNI, jadi terpaksa harus lakukan. Jadi ini pertama saya rasain. Jadi pertama masuk ke Korea lebih susah. Susah lagi. Susah. Lebih Kemudian Masuk ke Korea lebih susah setelah selamat menjadi WNI guys. Maksudnya perlu ada visa, perlu ada beberapa proses dokumen yang lengkap. Rupanya kayaknya memang susah banget ya guys ya, sebab tadi pun proses protokol kesehatan pun sudah menunjukkan agak sukar dan sangat-sangat rumit untuk mengurus ya, untuk pergi ke Korea guys. Wow. Tapi dulu sebelum dia jadi WNI, yaitu bergelar sebagai orang Korea 32 tahun, duduk di Indonesia, tidak perlu ada visa. Maksudnya sangat-sangat gampang lah, ibarat apa yang mereka ceritakan, yaitu Papi yang telah diceritakan tadi guys.
Sebelumnya, saya biasanya urus orang asing tinggal di Indonesia. Kemudian kayak peraturan-peraturan itu terlalu ketat, jadi saya sering mengeluh kepada pemerintah Indonesia karena orang asing itu kayak dianggap itu calon-calon itu kriminal. Kriminal. Tapi kayak ternyata yang kedutaan besar Korea itu lebih ketat. Wow, lebih ketat lagi daripada Indonesia. Karena itu saya bisa merasakan aduh bagaimana orang Indonesia walaupun pengen ke Korea dan sebagainya, Susah ya pasti. waktu melaksanakan niat itu pasti banyak itu halangan-halangan itu. Oh, kendalanya banyak ya, dan syaratnya juga ketat banget. Ketat banget. Harus Oke, jadi sabar. terus ada lagi nggak papi? Kayak budayanya kan udah biasa ya. Udah biasa orang selama ini udah tinggal lama di Indonesia, jadi belum bisa dirasakan. Paspor, oh ya paspor udah diganti kan? Pasti diganti. Ada Jadi, nggak papi ya? Oh. sekarang? lagi Sudah diganti sekarang kedutaan paspor. besar Korea karena masih mengurus visa. Ya. Pada waktu itu paspor asli Indonesia itu harus masuk. Jadi Nanti kita kasih foto di sini. ya, Oke. 10 hari kemudian nanti akan dapat visa. Guys, ternyata paspor Indonesia kayak Cantik ya? lebih Oh, cantik. lebih cakep. Oh. Lebih cakep. Kalau Korea simple. Itu- Kalau Indonesia ada bling-blingnya, ada Oh, ada bling-bling. Merah. parang saya gubung Biru, banget. agak biru, Biru kan? Wah. agak biruan, Ah, biru oh muda. biru. Iya iya biru. Terus ada yang glowing gitu guys. Pokoknya estetik. Sejak pertama kali saya mendarat ke Indonesia, di hati saya nyaman karena pertama kali yang luar negeri saya datang ke Indonesia. Jadi tidak pernah ke tempat yang lain. Oh, nggak pernah ke tempat Tahun lain. 90 pertama kali naik pesawat, kemudian pertama itu negara Asia yang dikunjungi itu Indonesia. Tapi tidak terasa asing kayak seperti kita tinggal ibu kota, kemudian kembali ke kampung. Jadi rasa saya sangat tenang, nyaman. Karena itu sejak saat itu saya senang tinggal di Indonesia. Ho, ho, ho. Kemudian setelah jadi orang Indonesia, jadi sekarang agak saya bingung nanti kalau ada pertandingan sepak bola antara Korea Korea dan sama Indonesia. Indonesia. Selama ini walaupun saya suka Indonesia, kalau terjadi pertandingan jelas saya Dukung dukung Korea. Korea. Jelas sangat Tapi guys. sekarang Mendukung jadi Korea. saya jadi bingung. Jadi bingung. Cuma Tapi jadi hybrid. jadi biasanya saya pecinta olahraga kan, itu sportsmania kan. Jadi kalau ada pertandingan saya selalu ikut. Kemudian yang bulan-bulan kemarin itu Piala Suzuki, Indonesia mengalahkan Malaysia sama Singapura, hati saya senang itu saya. Kayak emang negara sendiri sih kayak negara sendiri. Oh. Rasanya udah kayak bangga gitu negara sendiri menang guys. Dia orang Korea sudah jadi orang Indonesia, malah kayaknya sangat-sangat nyaman, sangat-sangat selesa kemenangan tuh guys. Sebab dia ini Papi ini adalah pecinta kepada olahraga yaitu bola sepak guys. Wow. Kemudian ketika dikalahkan oleh Thailand, biasanya kalau Korea dikalahkan oleh Jepang, saya itu sepertinya sedih, marah, Nggak bisa tidur. tidak bisa tidur. Oh. Tapi walaupun kalah oleh Thailand, hati saya kayak Emosi. belum kayak begitu sedih atau putus asa dan sebagainya. Mungkin butuh proses. Butuh proses. Butuh loadingnya lagi. Loading, ini Untuk loading. jiwanya jadi full Indonesia. Tapi mungkin nanti ada pertandingan sepak bola Korea sama Indonesia. Jadi mungkin saya support Indonesia. Oh. Tapi Wow. memang pelatih Indonesia sekarang itu pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong. Pelatih yang bagus. Iya, Semoga bagus banget. Indonesia itu maju terus, kemudian pada saat nanti bisa mengalahkan Korea, Amin. Jepang, kemudian nanti ikut Piala Dunia juga. Saya berdoa, saya mendukung. Semangat ya. Ini Timnas tapi- Indonesia. Topiknya WNI bukan. Kenapa jadi sepak Tentang bola? sepak bola. Bola juga karena ada kaitan dengan itu masalah Negara, WNI. nasional. Nah, gitu. Oh iya iya. Karena Dan banyak yang selama fans ini juga. karena saya belum jadi WNI, kalau ada pertandingan sepak bola Indonesia, saya mati, saya nggak tertarik karena Indonesia jauh lebih rendah. Tapi karena Indonesia udah jadi negara saya, jadi saya pasti akan tertarik. Dan pasti Saya dukung. nonton, kemudian saya dukung dan sebagainya. Kan Papi udah jadi WNI. Ada yang jadi lebih gampang nggak untuk Papi?
Karena sebagai WNI? sebelum jadi WNI yang status saya itu pemegang pemegang kitab. 5 tahun. Pemegang kitab tuh apa guys? Kitab. Oke guys, Anda turunkan di kolom komentar ya. Jadi kitab itu hampir sama dengan WNI. Oh. Jadi setelah jadi WNI belum bisa terasa saya jadi WNI. Mungkin nanti saya bisa beli tanah, mungkin Bisa beli tanah. bangunan. Jadi Selama ini nggak bisa. selama ini tidak bisa. Oh, tidak bisa. Kemudian mungkin melakukan Mungkin, aktivitas bisnis. Oh, iya. Tidak ada halangan. Jadi mungkin selama ini saya sebagai konsultan hukum, tetapi karena belum jadi WNI tidak bisa menjadi pengacara dan sebagainya. Oh. Tapi depannya itu semuanya dibebaskan. Oh iya. Papi Tidak dari ada. dulu emang cita-citanya jadi pengacara kan? Oh, pengen jadi Ya, pengacara. latar belakangnya hukum. Jadi S1-nya di Korea, S2, S3 belajar di Pengacara, lawyer. Oh, lawyer. Lawyer guys. Cita-cita saya memang seperti itu. Sehingga nanti mungkin kalau bisa seperti saya mengalami sendiri, kalau TKI yang tinggal di Korea mungkin pasti mengalami banyak hal-hal yang tidak dikehendaki. Karena pasti di Korea, tinggal di Korea sebagai TKI, pasti ada banyak mungkin Kesusahan. tantangan, Oh, kesusahan. bagus ya, guys, bagus. Kemudian orang Membantu. Korea rata-rata baik, tapi belum tentu semua orang Ada Korea juga itu yang rasis. baik. Ada juga yang nggak sopan Ada gitu ya. majikan-majikan yang kurang manusiawi, kemudian pasti mereka mengalami banyak kesusahan. Mengalami Bagaimana kesusahan. mendapat bantuan hukum dan sebagainya. Walaupun banyak buku-buku aku yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi belum tentu mereka mungkin Baca. buku itu. Oh. Jadi mereka pasti ada banyak itu kesusahan. Jadi kalau bisa saya mau Membantu. mereka juga. Bagus, bagus. Tapi KTP-nya udah keluar. KTP memang udah. Jadi Memang udah? KTP Indonesia ada. Oh, kan Wah. Mami juga ada kalau KTP. Mami KTP asing. Oh, asik. Jadi kepada Mami itu biasanya 5 tahun. Tapi, Kitab. Kitab sama KTP juga. Oh. Tapi KTP Papi itu KTP seumur hidup. KTP bener-bener untuk orang Indonesia. Karena udah jadi sama WNI. dengan orang Indonesia. Ada yang kaget nggak? Papi liatin KTP. Hah? Orang Indonesia? Kayak gitu. Tidak begitu, tapi karena mereka selalu itu minta KTP, saya diperlihatkan KTP, ternyata WNI ya, cuma itu aja. Jadi Respon. banyak yang bingung. Anggap saya itu orang Korea, walaupun misalnya saya bisa berbahasa Indonesia, tapi logat saya kayak kelihatan Masih, kan? ya, Masih ada Korea-Koreanya. Orang Masih ada Korea, Koreanya. mereka mungkin tebak-tebak Korea atau Jepang, tapi lihat KTP, oh ternyata WNI ya. Gitu. Tapi banyak kok temen-temen yang komen pengucapan Papi udah kayak WNI. Terima kasih Pak. Kalau Mami Selamat, masih selamat. kedengeran banget. Oh, ini orang Korea. Tapi kalau Papi udah lumayan natural ya logatnya, udah kayak orang Natural Indonesia. guys ya. Lumayan. Nanti muka Logat saya ya. juga berubah menjadi orang Indonesia. udah cukup. cukup orang Indonesia udah dan Memang, Kayaknya. memang Papi. pertama saya waktu ke Indonesia, saya itu latar belakangnya hukum kan. Iya, iya. Kemudian waktu itu hakim Mahkamah Agung itu ada kenalan saya. Kemudian saya minta rekomendasi. Nanti saya mau ke Indonesia, butuh itu rekomendasi untuk mendapat visa. Setelah dia melihat saya, ini udah jadi orang Indonesia, bukan hitam. Di Korea Papi tuh hitam banget guys. Dianggap hitam, Hitam banget guys. Kalau kita dianggap Jadi biasa. dia bilang kamu belum pergi ke Indonesia, tapi mukanya udah jadi orang Indonesia. Visualnya Iya. udah Saya seperti masih orang Oh. waktu 32 tahun gitu seperti itu. Indonesia. Ada yang mau ditambah? Mungkin gitu aja nanti. Gitu aja ya? Nah, itu aja. Jadi Oke. setelah jadi WNI, ternyata ke Korea itu mengalami banyak kesulitan. Mungkin bandara juga nanti ada jalur itu WNI, WNA. Oh. Mungkin saya sering. Oh iya ya, harus ke WNI. kesalahan. Oh iya. Oh, di bandara ada Nanti dia punya di- jalur ya guys. Mungkin waktu imigrasi di Korea juga mereka pasti bingung karena kelihatannya Orang seperti Korea. orang Korea, Tapi paspornya Tapi lancar. paspornya orang Indonesia. Kemudian yang zaman corona ini saya harus itu karena diperlakukan sebagai orang Indonesia. Nanti mungkin tempat karantina juga mungkin beda. Oh, pas Karena beda. itu, Di karena itu beda. saya mau jelaskan
di Korea saya udah punya rumah dan sebagainya. Bilang aja anak-anaknya masih orang Korea. Iya, tapi karena saya agak khawatir, sehingga nanti mau pulang ke Korea, nanti mungkin sama Yejin atau Oh, barengan, Iya, barengan kita. Iya, biar karantinanya lebih. biar jangan dipersulit. Iya. Oh. Ini anak saya, nanti saya bilang ini anak saya. Atau enggak karantinanya enggak ada, amin. Semoga cepat itu. Iya, Masalah cepat hilang, karantina ya. itu tidak diberlakukan lagi. Iyalah, Oke iyalah. guys, jadi sampai sini ya Papi. Gak ada yang mau ditambahin lagi kan? Ya cukup. Nggak ada. Oke, jadi teman-teman itulah perbedaan yang Papi ngalamin sebelum dan sesudah jadi WNI. Mungkin nanti setelah 1 tahun, 2 tahun, mungkin Pas pengalamannya udah banyak. Pengalamannya banyak. Banyak yang bisa Tapi sharing lagi. setelah menjadi WNI belum terasa banyak. Karena kan masih baru-baru ini Papi jadi Iya, WNI, iya. makanya 3 nggak ada bulan, banyak pengalaman. belum pengalaman seperti itu. Baik, Oke baik. guys, teman-teman makasih. Jangan lupa subscribe, like, Share. Komen. Bye bye. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Priscilla Lee dengan tajuk ataupun yang telah dibincangkan curhatan Papi. Bedanya sebelum versus sesudah jadi WNI, warga negara Indonesia guys. Oke guys, ternyata ya guys sangat-sangat juga sulit ya apabila orang Korea yang sudah selamat jadi orang Indonesia, selepas itu dia mau pergi ke Korea, banyak perkara yang patut kita uruskan guys. Dokumen-dokumen ataupun proses melibatkan protokol kesehatan, visa yang akan dibuat sebab dia bukan lagi orang Korea, dia sudah jadi orang Indonesia. Dan sebelum jadi orang Indonesia, sebelum ini tidak perlu membuat visa ataupun perkara-perkara yang telah disebutkan sebentar tadi untuk ke Korea sebab dia masih lagi orang Korea dan dia masih lagi digelar sebagai warga negara asing guys. Oke guys, apa yang saya dapat lihat ialah bagaimana perasaan gembiranya ya Papi yang merasai bahwa sangat-sangat bangga menjadi seorang rakyat Indonesia guys. Ya bangga sebagai rakyat Indonesia sebab Papi ini dia sudah lama tinggal ya hidup di Indonesia lebih kurang 32 tahun apa yang dikatakan sebentar tadi dan ia pasti sangat-sangat lama untuk menunggu dengan proses-proses yang agak lama juga ya untuk menjadi perjuangan untuk menjadi salah satu rakyat warga negara Indonesia. Ternyata guys, akhirnya Papi sudah selamat jadi warga negara Indonesia. Dan itu adalah salah satu cerita bagaimana sesudah dan juga sebelum, dan dia ingin juga menjadikan salah satu impian dan juga cita-cita menjadi seorang jembatan ya kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Korea, yaitu menjadi salah satu menerapkan ya beberapa hukum, undang-undang ya sebab kita tahu juga macam mereka katakan di Korea itu juga memang tidak nafikan ramai juga ya orang-orang baik yang berada di Korea, tetapi ada juga orang Korea yang berada di sana nggak sopan, ada juga yang resis dan ada juga majikan yang tidak menunjukkan satu sikap manusiawi. Maksudnya seorang majikan mungkin agak kejam kepada tenaga kerja Indonesia yang kerja tinggal di Korea guys. Oke guys, apapun angka mendoakan supaya sukses Papi menjadi salah satu jembatan menghubungkan ya antara Korea dan juga Indonesia. Sangat-sangat bagus konten yang telah diberikan sebab yang berikan satu banyak juga ya informasi pengetahuan kita tentang bagaimana apabila sesudah ya menjadi orang Indonesia, WNI, warga negara Indonesia. Oke guys, itu saja reaction Uncle pada kali ini, komentar dan juga review terhadap video sebentar tadi. Semoga yang memberikan satu manfaat dan juga inspirasi kepada kita semua yang tengah menonton. Oke guys, sampai jumpa lagi. Thanks for watching guys. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.